Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga. Kiranya bagi Bapak Ibu yang saat ini terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan menjawab doa kita dan Bapak Ibu, saudara-saudari diberikan kesehatan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita melakukan segala sesuatu aktivitas di pagi hari ini, dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dalam bahasa Batak, ai akka naung malua dohamu, alai unang mapinangke halawani, mangondingi hajahaton. Songon akka naposoni debata matahe. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh dosa atau dari dosa, kita benar-benar dituntut hidup yang benar sebagai manusia baru. Karena dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kita tidak lagi hidup di dalam keinginan daging, tidak lagi hidup di dalam dosa, agar tunduk dan taat kepada dosa. Melainkan kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya Paulus menasehati agar kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi atau menutupi kejahatan-kejahatan yang ada, yang mungkin kita telah lakukan secara sembunyi-sembunyi, sebagaimana yang dikatakan di dalam firman Tuhan saat ini. Hiduplah sebagai orang yang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan, karena kita telah dimerdekakan dalam Kristus, secara otomatis tubuh kita bukan lagi menjadi milik diri kita sendiri, bukan lagi milik atau budak daripada dosa, melainkan milik Kristus seutuhnya. Atau tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, sebagaimana yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Inilah pernyataan Rasul Paulus kepada kita, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus Yesus, sebagaimana yang dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 19b dan 20a. Saudara-saudari, sudah sepatutnya kita harus meresponnya dengan memberikan, dengan mempersembahkan hidup kita, tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Itu yang diinginkan Tuhan, itu yang dikehendaki Tuhan sebagai respon atau sebagai buah daripada kemerdekaan di tengah-tengah kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan. Karena itu mari kita respon dengan memberikan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan Allah. Sudahkah kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah? Saudara-saudari, di dalam Matius 20 ayat 28
dikatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Untuk memberikan nyawanya bagi orang banyak. Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan bagi kita. Dan inilah yang harus kita perbuat di dalam kehidupan kita sebagai buah kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Hiduplah sebagai hamba Allah. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, sedangkan kita adalah hambanya. Dan tugas seorang hamba adalah melayani, bukan dilayani oleh Tuhan. Selagi ada kesempatan, mari kita melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kejujuran, dan jadikanlah hidup kita berdedikasi karena kita telah dimerdekakannya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.